Every time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membahas sedikit tentang peran DPR dan MPR. Peran DPR. DPR itu merupakan lembaga legislatif nasional yang anggotanya itu dipilih melalui pemilu untuk mewakili rakyat. DPR berfungsi membuat undang-undang bersama pemerintah, menyusun anggaran, dan mengawasi jalannya pemerintahan sebagai wujud demokrasi perwakilan. Jadi, DPR itu adalah lembaga legislatif nasional di Indonesia yang anggotanya itu dipilih melalui pemilihan umum atau pemilu untuk mewakili rakyat dalam sistem ketatanegaraan. DPR memiliki kedudukan sebagai salah satu lembaga negara yang menjalankan fungsi legislatif, yakni membuat undang-undang bersama pemerintah, serta fungsi anggaran dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai wakil rakyat, DPR juga memegang kedaulatan rakyat melalui mekanisme demokrasi perwakilan. Selanjutnya, fungsi utama DPR. Fungsi utama DPR itu ada 3. Yang pertama, fungsi legislasi. Fungsi legislasi adalah kewenangan DPR untuk merumuskan, membahas, memodifikasi, dan menyetujui rancangan undang-undang atau RUU bersama Presiden. Hal ini diatur konstitusional pasal 20A Undang-Undang 1945 dan dijalankan lewat mekanisme Prolegnas, program legislasi DPR, dan kerja alat kelengkapan beserta balik. Dan yang kedua yaitu fungsi anggaran. Fungsi anggaran berarti DPR mempunyai peran sentral dalam siklus APBN, menerima RAPBN dari pemerintah, membahas, meminta klarifikasi atau kajian teknis, dan kemudian menyetujui, menolak, dan mengusulkan perubahan terhadap RAPBN. Dan yang ketiga yaitu fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan DPR itu mencakup mekanisme formal dan hak institusional seperti hak interpelasi, hak angket, serta hak menyatakan pendapat. Selanjutnya yaitu tantangan DPR. Nah, tantangan DPR di sini maksudnya tantangan DPR di lapangan. Yang pertama yaitu politik transaksional melemahkan pengawasan. Nah, politik transaksional itu terjadi ketika hubungan antara pejabat publik dan pihak tertentu itu didasarkan pada pertukaran kepentingan seperti dukungan politik ditukar dengan proyek, jabatan, atau keuntungan materi. Yang kedua yaitu kapasitas anggota DPR masih rendah. Nah, sebagian anggota DPR belum memiliki kemampuan teknis yang memadai dalam menganalisis dokumen anggaran maupun memahami regulasi yang kompleks. Yang ketiga yaitu partisipasi publik dalam pemerintahan masih rendah. Jadi rendahnya partisipasi publik terlihat dari minimnya keterlibatan masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan, pengawasan kebijakan, maupun penyampaian aspirasi. Selanjutnya yaitu peran MPR. MPR merupakan lembaga negara yang terdiri dari DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilu dan diatur dengan undang-undang. Kedudukannya itu sejajar dengan lembaga lainnya. MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah salah satu lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan terdiri atas DPR dan DPD yang dimana dipilih melalui pemilu atau pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Dan kedudukannya itu sejajar dengan lembaga lain.
Maksudnya MPR di sini kedudukannya itu sama dengan DPR, DPD, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan juga Badan Pemeriksa Keuangan. Selanjutnya yaitu tugas dan wewenang MPR. Yang pertama yaitu mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, MPR itu memiliki kewenangan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang 1945, di mana proses perubahan Undang-Undang Dasar itu tidak dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan harus melalui sidang MPR yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2 atau 3 dari jumlah anggota MPR. Dan yang kedua yaitu melantik presiden dan wakil presiden. Jadi, MPR memiliki kewenangan untuk melantik presiden dan wakil presiden yang telah terpilih melalui pemilu atau pemilihan umum. Yang ketiga, memberhentikan presiden atau wakil presiden sesuai konstitusi. Jadi, MPR juga berwenang untuk memberhentikan presiden atau wakil presiden melalui sebelum masa jabatannya berakhir apabila terbukti melanggar UUD 1945. Terus fungsi MPR. Fungsi MPR yang pertama yaitu fungsi konstitusional. Jadi, fungsi konstitusional adalah MPR berwenang menetapkan dan mengubah UUD 1945 sesuai mekanisme yang ditentukan oleh konstitusi. Yang kedua yaitu fungsi pelantikan. Jadi, MPR melantik presiden atau wakil presiden hasil pemilihan umum. Dan yang ketiga, fungsi representasi. Jadi, MPR menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat melalui mekanisme permusyawaratan. Dan yang terakhir yaitu fungsi pendidikan konstitusi. Jadi, MPR bertugas memasyarakatkan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang terakhir yaitu fungsi pengawasan konstitusional. Jadi, dalam konteks tertentu, MPR itu menerima laporan dan menindaklanjuti hasil pengawasan terhadap pelaksanaan UUD. Jadi, kesimpulannya yaitu DPR dan MPR merupakan lembaga legislatif yang berperan penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. DPR menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, sedangkan MPR itu berwenang dalam urusan konstitusional. Jadi, keduanya antara DPR dan MPR itu saling melengkapi dalam menjaga demokrasi dan kedaulatan rakyat. Mungkin hanya itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.